Assalamualaikum. Taknya tiga anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalin, nama gue Muhammad Bintang Permana dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pakuan. NPM 0531200040. Di sini gue mau bikin podcast sebagai tugas ulangan akhir semester. Gue pengen ngebahas tentang corona nih di sini sama teman-teman gue. Silakan perkenalin diri kalian, mulai dari ini yang baju merah dulu. Perkenalkan, nama gue Fahmi Nur Hidayat. Nama gue Christian. Nah, langsung aja gue mulai nih ya. Jadi menurut lu nih, corona ini ada nggak sih? Menurut lu gimana, Ji? Menurut gue ada. Corona itu ada, corona itu nyata. Tapi masih banyak orang yang belum percaya kalau corona itu ada. Masih banyak juga yang menyepelekan. Masih banyak juga yang kayak nggak peduli sama corona, ya bodo amat lah, gue kena, gue sembuh ya kayak gitu. Tapi kalau lu nanya corona atau enggak, ada apa enggak, ada, pasti ada. Gue percaya. Mau apa? Sekarang kan udah banyak korbannya yang sampai berpuluh-puluh ribu orang yang kena di Indonesia. Kalau di dunia tuh udah nggak terhitung lagi udah berapa tuh. Terus juga kan kita udah setahun juga nih corona, hampir mau setahun di Indonesia corona itu kan ada nyebar. Katanya sih udah ada vaksinnya, emang udah ada sih, tapi kan belum apa namanya, belum dilaksanakan. Iya, belum dilaksanakan. Wah, aduh anjing. Ulang. Ya. Kalau menurut lu gimana nih, Mi? Corona virus 19. Sebenarnya itu emang ada. Virus itu kan kecil. Namun virus itu lemah terhadap air panas, air hangat, bagi iklim-iklim tropis di negara ini kan. Ya. Menurut gue pribadi, corona itu gak jahat. Yang jahat itu media-media yang memberitakannya tentang kena inilah, kena itulah. Menurut gue ya yang kena itu adalah komplikasi. Jadi gimana komplikasi itu? Misal lansia kena, komplikasinya dari jantung. Nah, pas saat dia lemah, antibodinya, virus masuk. Iya, betul. Nah, langsung kena, langsung dicap corona. Gue juga punya cerita tentang corona, tapi ceritanya itu kakek teman gue meninggal dikuburin di kuburan corona. Tapi pas ditanya sama juru kuncinya, "Pak, itu yang meninggal corona semua atau enggak?" "Oh enggak, Pak, itu enggak corona semua, cuma beberapa doang." Artinya kan ini adalah virus yang berbasis pakai bisnis, pakai uang semuanya, yang memainkan rakyat kecil. Menurut gue sih itu. Iya, benar. Nah, jadi di sini kan nih dari lu berdua kan ada pro kontranya nih. Dan gue dengar juga kan di Indonesia nih vaksin udah mulai datang nih, banyak nih. Nah, di antara lu berdua ada nggak gitu yang pengen divaksin? Mulai dari lu dulu, Mi. Gua divaksin, gua nggak akan, karena gua nggak akan ingin jadi percobaan. Kenapa nggak mau? Karena pembuat vaksin Indonesia membeli vaksin dari Cina, yaitu Sinovac. Itu sekitar 1,2 juta vaksin. Dan tapi Cina yang membuat vaksin Sinovac ini membeli 100 juta vaksin dari Jerman. Logis nggak? Dia yang buat tapi dia nggak make. Boleh. Seharusnya kan kalau misalnya kita buat, harusnya kita juga yang uji. Seperti kendaraan, uji layaknya. Tapi kan di Indonesia sendiri nih, presiden nih, orang nomor 1 di negara ini kan udah uji coba nih, udah dicoba disuntik vaksin nih. Itu gimana tuh menurut lu? Menurut gue vaksin yang disuntikan ke Bapak Presiden Joko Widodo adalah itu bukan vaksin. Sebenarnya vaksin itu adalah vitamin menurut gue pribadi, karena dalam berita headlines beliau menyebutkan saya tidak ingin divaksin. Dan juga
namanya media itu punya pemerintah itu punya segalanya, jadi bisa aja bermain di situ. Kan dari awal gue bilang yang jahat itu bukan bukan virus corona, tapi medianya yang jahat. Kalau dari lu gimana sih? Gue siap sih divaksin apapun resikonya, karena ya gue bukannya apa ya, nggak percaya sama pemerintah. Jadi ya gue ngerasa vaksin itu buat ini juga, buat apa namanya, buat menjaga imun kita, buat jaga daya tahan tubuh kita supaya kita tuh nggak ketularan virus corona. Jadi ya gue kenapa gue mau divaksin ya karena gue juga pengen lah supaya gue itu aman. Gue juga nggak mau selalu dihantuin sama corona. Gue takut ketularan juga. Iya, gue juga kan nggak mungkin gue selamanya kayak mengurung diri di rumah atau kayak ini banget lah. Pokoknya gue pengen beraktivitas normal ya. Karena gue mau divaksin. Kalau misal kita udah divaksin, gue belum tahu nih apakah kita masih bisa ketularan corona juga atau emang udah kebal. Belum tahu nanti. Emang kita bisa ngeliat itu nanti beberapa bulan ke depan baru kelihatan berhasil apa enggak vaksinnya. Tapi kalau menurut gue kan ya, vaksin itu masih kemungkinan bisa menular. Contohnya kayak polio, orang yang udah divaksin polio masih bisa tetap kena polio juga kan. Benar. Yang udah divaksin TBC juga masih kena TBC, masih kemungkinan bisa kena TBC. Nah gitu. Nah kan sedangkan sekarang nih banyak nih anak-anak muda nih yang masih suka keluyuran nongkrong gitu kan ke kafe-kafe. Jarang, nggak ada yang pakai masker. Kalau udah pasti kan kalau di tempat makan kan nggak ada yang pakai masker. Kita pakai masker ini, Pak. Nah Kita itu. nggak pakai masker ini. Nah gimana tuh menurut lo? Kita kan nggak pakai masker nih, kita nggak pakai protokol kesehatan nih. Kalau di tempat umum juga gitu. Iya kalau di tempat umum juga. Mulai dari lu dulu nih yang pro ke vaksin ini. Gue sih selama gue di luar rumah, gue selalu mematuhi protokol. Kayak gue disuruh pakai masker, pakai. Gue di kendaraan pakai masker, pakai. Di tempat nongkrong pun tetap pakai, dan gue jaga jarak juga. Dan gue selalu kayak cuci tangan dan pakai sanitizer buat jaga diri juga. Toh kalaupun emang gue udah mematuhi protokol tapi tetap masih ketularan ya kan gak ada yang tahu juga. Lebih baik mencegah daripada udah terlanjur. Mau gimana kan? Kalau lu bisa mencegah ya lebih baik. Ya. Kalau menurut lu gimana tuh Mi? Untuk mematuhi protokol kesehatan itu menurut gua baik. Kenapa? Karena kita pasti pulang ke rumah punya keluarga, punya orang tua, yang orang tua itu lebih rentan daripada kita. Tuh. Kita harus punya self defense kan, untuk menjaga diri, kayak pakai masker. Sebenarnya itu ya menurut gua pribadi itu ya cuman pencitraan. Lihat gimana polisi masa yang ditilang nggak pakai masker, yang nggak pakai helm dibablasin. Ya protokol kesehatan menurut gua ya bagus, tapi banyak sia-sianya, banyak merugikan. Untuk masalah kayak warung-warung, punya kafe. Berarti kayak mengurangi pendapatan mereka gitulah ya, karena jaga jarak kan, nggak boleh penuh-penuh. Terus ada nggak nih kira-kira solusi dari lu berdua? Solusi apa? Solusi gimana biar kita bisa tetap jaga protokol kesehatan, tapi nggak ngerugiin halayak banyak juga nih, kayak yang punya warung, punya bisnis kuliner lah gitu. Oke. Kalau menurut gua simpelnya, kalau misalnya tempat usaha tuh semua dibolehin buka, tapi kita nggak boleh nongkrong kerumunan di tempat itu. Lebih baik dibungkus, makan di rumah, makan atau minum di rumah masing-masing itu lebih baik. Karena kalau kita tetap nongkrong di situ, kasihan yang si penjualnya juga, kasihan si yang punya usaha itu, karena dia yang kena, karena dia yang udah dikasih izin tapi dia juga melanggar. Kasihan dia. Lebih baik ya lu makan atau minumannya itu dibawa ke rumah, dikonsumsi di rumah masing-masing lah, daripada lu nongkrong tapi nanti malah kasihan, malah nanti usahanya ditutup sama pemerintah, sama Satpol PP. Ya betul. Kalau lu gimana nih? Kalau dari lu sendiri? Gue setuju dengan pendapat si Christian ini. Setuju, tapi ada minusnya.
namanya anak muda ya kan, suka nongkrong, Ya, betul, suka betul. gabut, ya nyari refreshing, ya kali main ke rumah orang terusnya nyusahin, mendingan kita ngeluarin duit buat ini, habis itu pulang. Karena menurut gua nongkrong itu ya buat silaturahmi, juga buat ngilangin bosan. Kalau ada masalah tinggal cerita sama kawan, enaknya gimana. Kalau misalnya sama orang tua belum tentu kita cerita sama orang tua enaknya gimana. Kadang kan ada yang ngegas, ya pribadi masing-masing orang tua lah gimana. Tapi kan kalau misalnya kita punya masalah nih, kita cerita sama teman kan bisa lewat teleponan atau video Online lah, call, online. bisa lewat via chat gitu, sosial media lah gitu ibaratnya. Jadi nggak harus tatap muka. Menurut gua untuk masalah itu, untuk masalah benar-benar jadi problem itu adalah enaknya itu tatap muka agar tidak salah persepsi. Kan kadang kan kita ngechat ketawa takutnya mikir si yang kita ketawain takutnya kayak ngejelekin, ngejek. Kalau misalnya pakai tatap muka kan kelihatan raut wajahnya gimana. Jadi kesimpulannya nih tetap patuhi protokol ya. Ya, Kalau mau nongkrong nggak apa-apa gitu kan, asal jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer, tetap jaga protokol kesehatan lah ya. Nah, itu wajib sih. Dan intinya kalau dari gue pribadi sih, divaksin sama pemerintah itu bagus, karena pemerintah juga udah ngeluarin budget banyak kan buat beli vaksin ini. Dan misalnya kalau ada yang berpersepsi itu hanyalah kita jadi kelinci percobaan nih rakyat-rakyat, ya itu hak masing-masing lah, punya pendapat masing-masing. Kalau dari gue pribadi sih it's okay gitu kalau divaksin. Kalau dari mereka kan ada pro kontra juga nih. Jadi ya sebenarnya yang penting tetap jaga protokol kesehatan aja sih, mau itu sebelum divaksin atau setelah divaksin. Iya benar. Gue setuju. Jadi mungkin ya segitu aja lah dari gua. Kesimpulannya tetap jaga protokol kesehatan. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.